Halo guys, balik lagi di channel gue Henry CVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Magic Emperor chapter 648, yang dimana di sini Jovan kelihatan sangat-sangat terdesak ya guys ya. Apalagi dia sembari melindungi si Xing Cheng, yaitu wanitanya sendiri yang musuhnya udah tahu nih kelemahan dari si Jovan itu, yaitu si cewek ini nih. Nah, kenapa gue bilang dia terdesak? Karena ternyata dari si rambut merah ini ya, si yang ini yang udah menyatukan energi ini sanggup mengeluarkan beberapa artefak atau senjata yang sangat kuat. Nah, sedangkan si Jovan dari tadi bingung dia harus pakai cara apa lagi nih, ya kan? Karena gue lihat kayak kekuatannya tuh udah hampir dikeluarin semua ya, entah itu paling tinggal api biru, dan api biru itu pun kayaknya belum tentu bisa menandingi si rambut merah ini ya, karena si rambut merah ini tiba-tiba ngeluarin kekuatan terakhir yang di ranah eternal gitu ya, yang membuat Jovan pun bingung. Nah, tapi gue curiga deh guys di sini. Pas dia nyelam sering dari tadi diolok-olok sama si siapa tuh rambut merah ini, si energi yang itu, gue melihat bahwa atau kalau si Jovan ini kayak memiliki strategi atau udah memiliki caranya sendiri guys. Cuman dia belum nunggu waktu yang tepat. Tahu sendiri kan kalau si Jovan udah mulai benar-benar tepat baru dia ngasih tahu. Nah, untuk sendiri sih dia kan kelihatan kalau si Cincang ini kayak beban ya guys. Ya emang beban sih menurut gua. Ya, beban yang kedepannya nanti gara-gara dialah si Jovan bakalan susah nih untuk melawan musuh-musuhnya, karena udah diketahui kelemahannya. Apalagi pas nanti si Xing ini bakalan meninggal lah ya. Tapi itu salah satu menjadi kekuatan Jovan juga untuk naik ke ranah berikutnya ya. Nah, ini masih chapter udah 2 atau 3 tapi belum berakhir chapter ini ya. Musuhnya kuat juga ya. Kayaknya si musuhnya ini bukan dari sekte terendah ya guys, tapi sekte atas kelihatannya. Dan meskipun dia bukan tetua, tapi kekuatannya itu menurut gue udah setara elder yang ada di setiap sekte. Berarti ini emang makanya sih tadi ditanya tuh sama si rambut merah ini, yang kenapa si Jovan ini kayak main-main aja diam gitu. Kenapa dia kan banyak cara untuk ngebunuh si rambut merah ini tapi gak ngebunuh. Nah, seperti yang gue ceritain sebelumnya guys ya. Di sini takutnya si Jovan bakal jadi masalah guys. Kita kan si Jovan belum tahu identitas dari si rambut merah ini berasal dari sekte mana. Takutnya si sekte demonik yang sekarang ditinggali sama si Jovan itu tuh mungkin sekte terendah, adalah sekte yang kuat di atasnya dia. Nah, takutnya nanti karena di sekte demonik itu belum ada yang ketua sektenya dan para elder itu belum terlalu tunduk sama Jovan, nanti takutnya si sekte ya teratas menyerang, si Jovan juga diserang dari dalam. Itu bikin dia bahaya. Makanya nih dia bikin mikir nih guys ya. Mungkin kalau dia udah tahu dia dari sekte mana, ternyata sektenya sangat lemah di bawah dia akan matiin dia ya, karena dia tahu nggak mungkin sekte yang rendah dari sekte dia itu bakalan nyerang. Itu sama bunuh diri. Nah, tapi di sini kayaknya nggak akan seperti itu guys ya. Kalau banyak nih yang bilang di novel kalau si energi yang ini atau si rambut merah ini bakal dilepasin sama Jovan meskipun udah kalah. Nah, alasannya kenapa ya gue juga nggak tahu sih, karena gue nggak baca novelnya. Yang pastinya menurut gue Jovan mikirin masa depan dia sendiri, maksudnya mikirin ke depannya gimana. Apalagi si Jovan ini kan belum terlalu kuat ya. Lihat aja dari tadi pertarungan lawan si rambut merah ini ya, yang dimuncul ya itu aja. Meskipun padahal dia punya ya mata yang geser, cuman mungkin belum tepat digunakan. Terus kan mata yang emas, mata ilahinya, penyatuan jiwanya waktu itu yang dia udah bisa, nggak tahu dia punya senjata artefak bagus atau enggak. Dia juga jarang banget gunain ya. Oh ya, ada tuh yang kayak pedang gede aja tuh yang warna hitam, tapi itu kan udah diserap ya sama naganya. Nah, itu juga belum dikeluarin. Tapi kayaknya meskipun dikeluarin juga nggak akan berpengaruh sama si siapa ada tuh namanya,
si Jong si rambut merah ini. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya, yang kalian lihat sendiri. Ya, kekuatannya itu banyak banget menurut gue. Dari dia ngeluarin api, terus kekuatan energinya, yang ya, terus ngeluarin senjata, artefak yang benar-benar setingkat di atas rananya, ya kan? Itu bikin Jongvan bingung juga. Terus ada lagi nih si siapa tuh, si ini nih siapa tuh namanya, si cewek si Sinceng itu yang nggak bisa ngebantuin apa-apa ya. Jadi dia ngarep, si Jongvan ini ngarepin buat nyelamatin si Sinceng, padahal susah banget aja nyelamatin dia. Karena si Sinceng pun lagi nggak bisa berkutik. Kenapa kok bisa nggak berkutik? Ya karena mungkin energinya itu di apa namanya, di tok gitu guys. Ya kayak alir lainnya lagi, kalian tahu sendiri kan nih. Makanya menurut gue sih nanti kedepannya si Jongvan udah mikirin strategi ya untuk ngalahin si rambut merah ini. Makanya dia diam. Biasa gitu guys. Kalau dia diam dan nggak mikir apa-apa, masih kelihatan kayak terdesak gitu. Nah dia itu lagi nyiapin waktu yang tepat untuk si rambut merah ini terkena perangkatnya dia ya. Kalau gue lihat dari sini, ini bakalan menjadi sebuah kabar baik buat Jongvan juga ketika nanti dia berhasil nyelamatin ini beberapa orang ya, meskipun dari sekte kebenaran juga masih ada aja yang nggak sudi sama si Jongvan ya, apalagi satu cowok itu tuh yang suka sama Sinceng yang udah berubah jadi jahat lah. Ternyata pemuda itu salah satu orang pewaris sekte ya, yang menurut gua fatal sih. Dia udah ngikutin jalur iblis, nantinya bakal jadi musuhnya Jongvan juga itu, gue yakin ya. Mau nggak mau si Jongvan juga harus ngambil alih sektenya dia yang nantinya Clan Law. Nah jadi Clan Law kan ada di balik layar semuanya ya. Ini bakal seru nih ya kalau semua orang tahu ternyata yang mengendalikan Clan Law dari bayang-bayang ya itu adalah Jongvan sendiri. Seru banget pasti. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu kalian. Kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, website, aplikasi, UX UI ya, atau bisa desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ udah ada semua cara-caranya mulai dari nol. Dan satu hal lagi, gue juga ngajarin gimana caranya kita bisa menghasilkan uang dari skill desain. Ya, bukan hanya belajar doang, tapi langsung kita praktek. Kayak itu kalian bisa ngelamar kerjaan untuk perusahaan ya. Kalau kalian mau kerja freelance atau kerja remote juga bisa, semuanya bisa. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gua, dan kalau ada tanya-tanya DM IG gua atau di kolom komentar video ini. Sampai jumpa lagi di next video.